Baik, di sini kami dari kelompok 9 akan memaparkan contoh kasus organisasi dan cara penanggulangannya. Di sini anggota dari kelompok 9 yaitu saya sendiri, Fendi Anastasius Norat, yang kedua Indah Anavia Tulombanua, yang ketiga Septi Luciana Utabarat, yang keempat Della Malaria Sinulinga, yang kelima Karlia dan Masahari Sirait. Perusahaan manapun pasti pernah mengalami konflik internal, mulai dari tingkat individu, kelompok, sampai unit. Mulai dari derajat dan lingkup konflik yang kecil sampai yang besar. Yang relatif kecil seperti masalah adu mulut tentang pribadi antar karyawan, sampai yang relatif besar seperti beda pandangan dan strategis bisnis di kalangan manajemen. Next. Di sini kami dari kelompok 9 mengambil contoh kasus dari PT Young Maxine, bergerak pada bidang konveksi atau tekstil, mengalami konflik antara perusahaan dengan karyawan. Konflik ini terjadi dengan adanya miscommunication antara atasan dengan karyawan, adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah karyawan. Lanjut deh. Nah, keluarin aja ya, aku bawa HP kok. Iya. Di sini kan. Sorry ya. Iya. Mulai, Cak. Ada 5 pertanyaan yang muncul dari kasus perusahaan PT Young Maxine. Pertanyaan yang pertama, bagaimana penyelesaian konflik perusahaan tersebut? Penyelesaian konflik dalam suatu perusahaan tersebut haruslah melibatkan pihak, yaitu pihak perusahaan dan perwakilan dalam karyawan yang merasa tidak menerima kebijakan perusahaan. Hal seperti ini harus dilakukan agar tindakannya tidak merugikan pihak karyawan atau pihak perusahaan. Hal pertama yang harus dilakukan untuk penyelesaian konflik perusahaan tersebut yaitu harus mengenali dan mengetahui terlebih dahulu konflik apa yang sedang terjadi, sehingga setiap pihak dapat mengambil sikap apa yang baik digunakan untuk penyelesaian masalah yang terjadi. Selanjutnya, kedua belah pihak, yaitu pihak perusahaan dan karyawan, harus mengidentifikasi penyebab dari konflik yang terjadi. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa dalam perusahaan PT Young Maxine tersebut mengalami miscommunication antara atasan dengan karyawan karena adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai gaji dan upah karyawan. Setelah kita identifikasi penyebab masalahnya, maka kita akan mampu mencari jalan keluar melalui suatu diskusi dan musyawarah antara karyawan maupun pihak manajemen perusahaan, agar nantinya hasil dari musyawarah tersebut tidak akan merugikan setiap pihak perusahaan dan masalah yang terjadi tidak terulang kembali. Adapun hal yang harus dilakukan pihak perusahaan dan karyawan saat melakukan suatu diskusi atau musyawarah yaitu yang pertama, mendengarkan dan tidak fokus untuk berbicara saja. Jika kita tidak mendengarkan dengan baik pendapat yang disampaikan oleh orang lain, maka masalah yang terjadi akan menimbulkan ketimpangan yang akan membuat masalah miscommunication dalam perusahaan tersebut semakin parah. Sebab setiap pendapat yang disampaikan merupakan solusi yang berguna dalam mengatasi suatu masalah dalam suatu perusahaan. Yang kedua, jika kita tidak yakin akan keputusan yang dibuat, cobalah untuk berklarifikasi. Salah satu bentuk klarifikasi yang bisa kita lakukan yaitu dengan bertanya. Misalnya, apakah maksudnya X atau benarkah si Y? Saya ingin konfirmasi agar semuanya berjalan lancar. Pertanyaan klarifikasi tersebut bertujuan untuk membantu kita nantinya agar kita tidak mendapatkan kerugian saat kebijakan perusahaan tersebut mulai dijalankan. Yang ketiga yaitu jangan berasumsi. Asumsi sendiri adalah hal sepihak dan kita simpulkan tanpa melihat kebenaran. Misalnya, kita berasumsi bahwa orang lain menyetujui pendapat kita atau orang lain menyetujui cara yang kita sampaikan. Itu merupakan asumsi sepihak yang akan berdampak negatif pada perusahaan dan akan membuat miscommunication tersebut akan lebih parah dan akan terus berlanjut. Oleh sebab itu, diharapkan kita tidak berasumsi sendiri saat musyawarah. Karena hal yang harus kita lakukan itu adalah berterus terang. Misalnya, kita membutuhkan kebijakan lain, atau kita berterus terang kepada atasan kita bahwa kebijakan perusahaan tersebut merugikan. Dan hendaknya saat kita berterus terang tentang suatu kebijakan perusahaan tersebut, kita sampaikan alasan yang mendukung, agar argumen kita tadi dapat didengarkan dan akan menjadi solusi dan cara untuk menyelesaikan masalah perusahaan selanjutnya.
Bagaimana agar tidak terjadi miscommunication antara pimpinan dengan karyawan? Caranya itu dengan cara kita harus mampu terjalin komunikasi antara karyawan dan pihak manajemen dengan baik. Ini bukan berpengaruh terhadap setiap proses bisnis yang dijalankan, tetapi juga ada hubungannya dengan secara pribadi antara karyawannya itu dengan ritme, dan inilah yang harus dicari solusinya setiap permasalahan. Dan berikut ini ada beberapa cara untuk mengurangi tingkat miskomunikasi, antara lain yaitu pertama, menyampaikan informasi secara jelas dan transparan, fokus pada pembicaraan. Ketiga, menghargai dan mendengarkan lawan jenis ketika berbicara. Keempat, membentuk suatu sistem informasi yang struktural. Kelima, memiliki analisis terhadap kesimpulan yang dibuat. Apa yang sangat diambil perusahaan untuk menjaga stabilitas perusahaan? Kebijakan yang seharusnya diambil perusahaan untuk menjaga stabilitas perusahaan tersebut adalah melakukan upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas serta kapasitas produksi untuk memenuhi pasar. Dalam kasus ini, contohnya perusahaan harus merumahkan karyawan yang dianggap tidak efektif, atau kata lainnya, memberhentikan karyawan yang cara kerjanya kurang baik, sehingga kos perusahaan tidak tinggi. Dalam hal ini, perusahaan tersebut dapat merekrut karyawan yang baru agar lebih produktif dan memberikan motivasi baru serta motivasi yang baik terhadap perusahaan. Serta bonus yang diberikan perusahaan pun dapat lebih tinggi dan meningkat pada karyawan yang memang benar-benar mempunyai efektivitas dalam pekerjaannya. Untuk kasus yang keempat, bagaimana cara meningkatkan kinerja karyawan guna meningkatkan produktivitas perusahaan? Cara yang dapat dilakukan guna meningkatkan kinerja karyawan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan adalah dengan cara yang pertama, mengidentifikasikan dan memberikan motivasi penyegaran kepada karyawan. Yang kedua, membuat ruang lingkup kerja yang kondusif dan nyaman. Yang ketiga, mengintegrasi manajemen waktu dengan sistem perusahaan. Yang seterusnya, memberikan reward atau bonus dan gaji yang sesuai terhadap kinerja karyawan tersebut. Menyediakan fasilitas yang mendukung, mengadakan training dan cross-training, serta merayakan keberhasilan karyawan. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Untuk pertanyaan kasus yang terakhir, yaitu apa yang harus dilakukan perusahaan agar kedepannya tidak lagi terjadi penolakan bahkan hingga PHK besar-besaran kepada karyawan. Nah, untuk kedepannya perusahaan harus lebih transparan, apalagi terhadap kebijakan yang dibuat. Terikat perhitungan gaji atau upah karyawan itu pastinya sangat sensitif terhadap perusahaan. Perusahaan seharusnya lebih banyak memberikan informasi tentang keadaan perusahaannya itu bagaimana. Apakah dia lagi rugi, ataukah perusahaannya tersebut sedang mengalami kendala dalam dana, agar para karyawan itu mengerti bagaimana situasi perusahaan, jadi sama-sama menguntungkan. Harus dijaga juga komunikasinya, agar tidak terjadi miskomunikasi atau salah paham antara karyawan dan manajemen. Selalu adanya komunikasi yang baik antara pemimpin dan karyawan, pasti komunikasinya akan terasa lebih dihargai sebagai karyawan. Apalagi karyawan merupakan aset perusahaan yang sangat penting. Pastinya penting karena tanpa karyawan, pasti suatu perusahaan itu tidak akan berjalan dengan baik. Jika manajemennya itu mengelolanya sendiri, maka suatu perusahaan tidak akan dapat berjalan. Makanya untuk manajemen harus mensejahterakan karyawannya. Nah, jika karyawannya sejahtera, pastinya karyawan itu akan semangat untuk bekerja. Produktivitasnya pasti akan lebih tinggi lagi. Kebijakan perusahaan itu haruslah efisien, produktif. Makanya itu sangat pentinglah untuk pihak manajemen mensejahterakan karyawan-karyawannya dengan baik, seperti memberikan upah gaji yang sesuai, memberikan bonus THR, atau tunjangan-tunjangan lain terhadap para karyawan-karyawan tersebut. Nah, dari kasus yang dapat diambil kesimpulan bahwa kedepannya perusahaan harus lebih transparan terhadap kebijakan yang dibuat, apalagi terkait perhitungan gaji atau upah. Perusahaan seharusnya lebih banyak memberikan informasi tentang keadaan perusahaan agar para karyawan juga bisa mengerti situasi perusahaan. Dan harus ada komunikasi yang jelas antara karyawan dengan atasan.